Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita telah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari dasar-dasar keislaman tentang makna tauhid la ilaha illallah. Oke? Kita telah jelaskan dari struktur makna tersebut, kemudian juga dari penjelasan tentang rukun tauhid. Kemudian juga kita jelaskan sekilas tentang sejarah umat manusia dan kemudian sejarah kesyirikan. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang pattern seolah-olah berjalannya alam semesta begitu lagi kan? Ini semua masuk ke dalam ranah penjelasan bahwa la ilaha illallah dari potongan kalimat syahadat yang pertama, masuk ke dalam kalimat syahadat yang kedua ketika seorang hamba bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini setelah seseorang bersaksi bahwa la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Apabila di la ilaha illallah nah di dalam Muhammad Rasulullah, ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ini menjadi tauhid Ar-Rasul. Tauhid Ar-Rasul. Kemarin kita bahas tauhid secara bahasa maknanya apa? Tauhid secara bahasa mensatukan, iya kan? Mensatukan. Bahasa kitanya menunggalkan, gitu kan? Iya kan? Atau mengesahkan, gitu kan? Gitu kan? Yang artinya adalah mengandung makna nafi dan isbat. Tauhid itu gitu kan? Memilih satu dan menafikan yang lain. Berbeda dengan mengumpulkan semua jadi satu. Itu menyatukan namanya, bukan mensatukan. Awal kita jelaskan ini udah adapun mengesahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa gitu, menunggalkan, mengesahkan Allah di dalam ibadah, jelas ya kan. Nah, mentauhidkan Rasul, mengesahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apa? Fil ittiba', di dalam ittiba', menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, mengikuti jalannya sebagai satu-satunya jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perintah Allah, yakni tidak sah seseorang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah mau berapa ribu kali tapi dia tidak bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, maka tidak sah keimanannya. Percuma. Nah, ini yang akan kita jelaskan di pertemuan malam ini. Nggak bisa lepas. Bahkan tidak diterima syahadat seorang hamba yang beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia menafikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nggak diterima syahadatnya, kesaksiannya. Ahlul kitab mengimani Allah. Mengimani Allah nggak? Dalam artian percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, posisinya dan kekuasaannya, ya kan? Tapi apakah itu membuat mereka kemudian selamat dari kekafiran dan kemudian terhitung seorang muslim? Tidak. Karena apa? Mereka masih belum menerima Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian memang peraturan yang Allah terapkan. Aturan mainnya memang demikian. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila memang kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku, barulah Allah akan membalas cinta kalian seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Katakanlah, ini Allah ngomong sama siapa nih? Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Say, oh Muhammad, gitu. Katakanlah, wahai Muhammad, to them, kepada mereka, kepada para manusia. Gitu. Apabila beneran kuntum, apabila memang kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah, beberapa poin kita bisa ambil dari ayat itu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Ini kameranya kejauhan, jadi nggak kelihatan. Kul in kuntum, gitu kan? Tuhibbuna Allah. Apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila memang kalian beneran mencintai Allah, tuh. Ini ayat kata Syekh Utsaimin rahimahullah jadi ayat barometer. Sejauh apa kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat dari ayat ini. Okay? Apabila memang kalian beneran mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakni menginginkan ampunannya, surganya, gitu. Akhirat, keselamatannya, ridhanya, semua hal yang sifatnya diinginkan, diharapkan oleh manusia dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila emang beneran demikian yang kalian, maka jalannya cuma satu, yaitu apa? Ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Barulah dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Beberapa poin. Okay? Pertama, apabila memang kalian beneran mencintai Allah, maka mereka yang tidak mau mengikuti Muhammad SAW pada hakikatnya tidak mencintai Allah. Ya, diputar-putar aja, mafhum? Mukhalafah. Atau tidak sempurna kecintaannya kepada Allah. Dikarenakan apa? Dia berpaling dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dapat difahami maknanya apa? Sebesar apa kecintaan seorang hamba kepada Allah, sebesar apa kadarnya dalam mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dia dari sunnah dan semakin dia bergelimangan dan tenggelam di dalam bid'ah, semakin jauh dia dari mencintai Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ini jadi barometer kata Syekh Utsaimin. Kau mau melihat sejauh apa seseorang mencintai Allah, lihat sejauh apa dia terapkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada mindsetnya, okay? Pada cara dia bertindak, bersikap, melihat perkara, berakidah, beramal, manhaj, method. Yuhibbukumullah, hanya dengan itu baru Allah akan membalas cinta kalian. Maknanya, tanpa mengikutiku, sebesar apapun bentuk kecintaanmu kepada Allah, ketaatanmu, pengorbananmu, sholatmu, puasamu, sodakohmu, dan lain-lain, bentuk cinta seorang hamba kepada Allah, yang bentuk ibadahnya, pengorbanannya kepada Allah, itu nggak bakalan Allah balas. Nggak bakalan Allah balas selama semua pengorbanan dan bentuk cinta itu tidak mengikuti cara Rasul. Percuma ya ribuan rokaatmu setiap hari 1000 rokaat misal, iya kok. Orang hitam jidatnya, dia apa bolong. Misalnya
Hulu. Galau. Sodakoh sehari 1 miliar ya. Iya kan? Lihat belum pernah 1 miliar boro-boro sodakohin. Lihat belum pernah. Kali ada orang begitu. Ya? Tapi di dalam teknis ibadahnya tidak mengikuti dhawabit, qawaid yang datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang merupakan sunnahnya nanti. Maka percuma, Allah nggak bakalan balas bentuk cinta kalian ini. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa ya fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kita ini, yakni di dalam agama, awas, di dalam urusan kita agama, perkara baru yang nggak ada dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pantas untuk diikuti. Ini sesuatu yang baru, nggak ada asalnya. Ma laisa minhu. Di sanad lain Rasul bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, mempraktekkan sebuah praktek ibadah, ritual apa? Enggak ada contohnya dari kita. Ini improvisasi yang ada sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal Khulafaur Rasyidin juga. Maka dia tertolak, maka dia tertolak. Ya, ini apa? Amalan tersebut tidaklah Allah terima dan menjadi pahala di sisinya, sebaliknya jadi dosa. Dikarenakan apa? Menghidupkan bid'ah dan menentang sunnah otomatis. Dapat ya? Tattabi'u, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ayat dan hadis yang serupa dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada kalian, yakni wa ma amarakum bihi, apa-apa yang Rasul perintahkan pada kalian, itu maksudnya wa ma ataakum, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian, tinggalkan. Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bilang bahwa mereka yang masih belum menjadikan Rasul sebagai patokan untuk perkara yang mereka berselisih pendapat padanya, maka hakikatnya mereka tidak beriman. Masih ngotot dengan pendapatnya. Kalaupun udah jelas itu tidak ada keterangannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya keimanan mereka tidak sempurna, tidak baik. Kadar keimanan mereka tidak baik. La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sesungguhnya mereka tidaklah beriman sehingga mereka jadikan engkau wahai Muhammad sebagai penentu perkara pada hal-hal yang mereka berseteru atasnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tak lagi menemukan di diri mereka ganjalan untuk menerima apapun yang kau putuskan, apapun yang kau ajarkan. Wa yusallimu taslima, dan dia terima seterima-terimanya. Ya. Dan kemudian Allah juga mengancam mereka yang berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sunnahnya. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, setelah itu dia berpaling dari jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami, yakni Allah,
akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami akan larutkan mereka terus di dalam kesesatannya. Kami akan larutkan mereka di dalam kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla. Kami hiasi kesesatannya sehingga dia semakin pede dan yakin di atas kesesatannya. Diulur sama Allah kayak istidraj. Ini hukuman di dunia ceritanya. Di akhirat nuslihi jahannam. Kami akan lemparkan dia ke api neraka. Wasaat masir. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada muslim yang berkata bahwa aku menentang Rasul? Nah, ada nggak orang bilang aku menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara dia syahadat? Ada nggak? Maka penentangan terhadap Rasul bentuknya adalah bukan hanya mereka tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu bentuk penentangan. Mereka yang tak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka itu mereka memang tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kafir, jelas. Tapi di dalam barisan kaum muslimin, adakah seorang muslim berkata, aku menentang Rasul? Lah. Maka penentangan yang terjadi dari seorang muslim kepada Rasul bentuknya bukan demikian. Ketika dia melakukan hal yang jelas Rasul tidak lakukan, udah dibilangin, kalau dia nggak tahu, oke, belum dosa. Tapi Allah bilang subhanahu wa ta'ala, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepadanya petunjuknya. Ini setelah dibilangin bahwa ma anta alaih, bahwa apa yang kau berada di atasnya, caramu beragama, ritual yang kau lakukan, akidah yang kau yakini, khurafat takhayul yang kau yakini, tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menentang kebenaran ini dan terus berada di atas kebatilannya. Ini bentuk penentangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan hiasi baginya kesesatannya sehingga kami yakinkan dia di atas, kami ulur terus biar dia semakin larut di atas kesesatannya. Ini hukumannya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, setelah menentang Rasul, dia mengambil jalan lain, metode lain di dalam beragama selain metodenya orang-orang yang beriman. Ini metode para sahabat radhiyallahu anhum sebagai salafus saleh. Ini kita jelaskan di banyak pertemuan, di usul sunnah atau di kun salafiyah al-jaddah. Maka orang yang demikian nih, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Itu kami gituin. Kami ulur dia di dalam kesesatannya. Ya. Dan di akhirat nanti kami hukum mereka di atas, kami lemparkan mereka ke api neraka. Semua janji-janji bagi mereka yang mengikuti Rasul dan ancaman bagi mereka yang mengingkari dan mengkhilafi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Gitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bilang, nah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, yakni fi kitabih, di dalam kitabnya, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya dengan mentaatinya, tapi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, selalu gitu. Oke? Rasul juga bilang, man kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga. Hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, semua umatku ini masuk surga kecuali mereka yang segan masuk surga. Enggan masuk surga. Enggan di sini segan. Oke? Kecuali mereka yang segan masuk surga, malas masuk surga mereka ini. Sahabat bilang, "Wah, ya Rasulullah, ada ya Rasul yang segan masuk surga?" No, ada ya Rasul. Siapa yang kagak mau masuk surga? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani," mereka yang mentaatiku dakhalal jannah, mereka masuk surga. "Wa man 'asani," dan mereka yang mengingkariku, memaksiatiku, mengkhilafiku, fahuwa man aba, itu dia orang yang tadi segan masuk surga. Ajib. Ya. Kemudian di hadis Haud yang sering kalian baca, di riwayat banyak a'imah sahih dan lain-lain,
Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut umatnya, dan Rasul mengenal umatnya itu nanti di hari akhir dengan apa? Bercahayanya bekas wudu mereka, ya. Jadi anggota wudu ini bercahaya nanti, ya, kaum muslimin anggota wudunya bercahaya, ya. Rasul pun menyambut mereka di haud, yakni di telaga, yakni al-Kautsar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka di haud dan menerima mereka. Ternyata sebagian kaum ditahan oleh malaikat, nggak boleh menghampiri haud. Ditahan berarti maknanya diseret dan dilemparkan ke neraka. Ditahan itu begitu berarti maknanya. Oke? Ditahan oleh malaikat. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi innahum ummati." Ya Rabbi, mereka umatku, mereka masih umatku ya Rabb. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya mereka, kau tak tahu ya Muhammad, muhdas yang mereka perbuat sepeninggalmu. Allah, ma'adzallah. Muhdas, perkara-perkara baru yang mereka buat sepeninggalmu. Kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin. Cuk. Ini meruginya berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan justru menghidupkan ya bid'ah. Terhalangnya seseorang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahma hasun amalu, sebaik apapun amalannya, dia tidak menzalimi orang, dia ini dia ini, tapi di dalam konsep beragamanya, entah di dalam keyakinannya atau amalannya, dia masih ada yang bid'ah, kena tuh. Ma'azallah. Ya. Al-Quran dan Sunnah jadilah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Di hadis yang Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ini diriwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain rahimahumullah, banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini. Ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ah. Wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku ini diberikan atasku Alkitab, yakni Al-Qur'an, wa mithluhu ma'ah, dan hal yang serupa dengan Alkitab. Itu berarti ada berapa hal yang Rasul dibagi? Ada dua hal, Alkitab dan hal yang serupa, yakni wahyu juga seperti Alkitab, yaitu apa? Dan Rasul menggambarkan kesesatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yushik rajul syaba'an ala arikatihi yaqul, hampir datang satu masa di mana seseorang sambil kekenyangan selonjoran di atas sofanya, dia ngomong, okay? Alaikum bihadzal Quran. Ente orang ini pegang Qurannya aja ente. Ikutin yang ada di dalam Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh. Apa-apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran halal, halalin. Fama wajadtum fihi min haramin harimu. Hal-hal yang diharamkan di dalam Quran, haramin deh. Yang menyuruh kepada Quran tapi berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul langsung membantah ide demikian. Rasul bilang, ala, ketahuilah, la yahillu lakum kullu dhinabin minas sibah. Tidak halal atas kalian setiap hewan buas bertaring. Al-himar al-ahli. No, keledai jinak. Keledai jinak. Ini di bahasa Arab, buat yang belajar bahasa Arab. Keledai ini ada jinak, ada liar. Al-himar al-ahli, keledai jinak. Al-himar al-wahshi, keledai liar. Keledai jinak ini keledai yang seringkali digunakan manusia untuk kehidupan mereka. Itu yang dimaksud keledai jinak al-ahli, yakni keledai yang suka dipakai manusia. Kalaupun dia hidup di alam bebas, hitungannya dia himar ahli. Oke? Adapun yang dimaksud dengan himar wahshi, himar keledai liar, ini apa? Zebra. Zebra. Tuh, zebra itu bukan kuda. Hitungannya keledai, no. Ini kan kuda zebra, keledai zebra. Itu buat yang belajar bahasa, supaya kusut apa sih maksudnya keledai jinak? Emang kalau keledai liar gimana sih? Buat yang belajar bahasa Arab supaya enggak keder. Dulu kita ketika mempelajari hadis ini mempertanyakan, ini maknanya apa kalau keledainya liar hidup di alam bebas terus jadi halal? Lah, haram juga sebenarnya. Keledai di sini maknanya keledai yang kita tahu istilahnya. Keledai jinak di sini, ini keledai yang kita tahu. Keledai liar itu digunakan istilahnya, diterapkan kepada
yang belang-belang, zebra. Oke? Itu untuk yang belajar bahasa Arab. Yang nggak belajar bahasa Arab emang enak. Tuh, tidak halal bagi kalian keledai liar. Keledai yang ada. Kemudian setiap hewan buas yang bertali. Kemudian luqatah mu'ahad, ya ini barang temuan dan lain-lain. Rasul menyebutkan perkara-perkara ini adalah perkara yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran. Di antaranya perkara-perkara ini. Nih aku yang haramkan, gitu. Kalaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di sanad Tirmidzi rahimahullah, di situ ada tambahan. Bahkan ala wa inna ma harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti apa yang diharamkan Allah. Ya, nggak bisa dilepaskan antara Al-Quran dan Sunnah. Keduanya wahyu. Ya, apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Loh, tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang disampaikan selalu saja wahyu yang datang padanya. Kemudian di hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah kita sampaikan, di mana kuntu aktubu kullama jaa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu aku menulis segala hal yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urid hifdzah, aku ingin menghafalnya. Ya, ini untuk mengamalkannya. Fanahatni Quraisy, akhirnya pembesar-pembesar Quraisy, seniors, para senior, melarangku. Abdullah bin Amr bin As termasuk junior. Okay? Melarangku, dan mereka berkata, Muhammad bashar, Muhammad yani human being, manusia biasa. Yarda wa yaghdab, bisa marah, bisa ridha. Yani enggak usah ente berlebihan, tiap dengar dia nulis. Yani lebay ente, begitu bahasa kitanya. Oke? Okay? Fa amsaktu anil kitabah, ane tahan dulu, ane enggak nulis. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu. Ane bilang Abdullah bin Amr kan dari tadi? Ya, enggak kusut kan? Ane? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Datang kesempatan, aku tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kuntu aktubu kullama jaa minna uri hifdzah. Ya Rasulullah, aku selalu menulis segala hal yang datang darimu dengan tujuan agar aku dapat menghafalnya. Fanahatni Quraisy, tapi ini orang-orang tua melarangku ya Rasul. Mereka berkata, katanya kau manusia biasa, bisa marah, bisa biasa juga. Gak usah semua hal aku tulis darimu lah. Maknanya demikian. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq. Tulis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar darinya kecuali yang hak. Ya, dari sini ahlu sunnah meyakini bahwa al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua wahyu. Wahyu kitab, yakni Al-Quranul Karim, dan wahyu sunnah. Wahyu adalah hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala 100% hak, maksum. Itu wahyu 100% hak, maksum. Jadi nggak ada cerita ya Rasul kan juga sallallahu alaihi wasallam manusia, bisa jadi yang diajarkannya salah. Nah, nggak ada cerita tuh kalau begitu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar gitu namanya. Ya, kalaupun benar Rasul manusia, cuman Rasulullah SAW ada error, ada salah, ditegur di masa hidupnya. Tuh, setelah teguran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian terjadi perbaikan, nah ini sunnah sepaket. Nah, keliru awalnya, jangan dimasukin sunnah. Nah, nanti kita jelaskan beda antara hadis dengan sunnah. Nah, tidak setiap hadis itu sunnah. Awas. Tidak setiap hadis itu sunnah. Tidak setiap hal yang Rasul ucapkan terus jadi langsung nilai sunnah. Nah, ntar dulu. Kenapa? Hadis bisa jadi mujmal terus mubayyan, atau mutlak terus muqayyad, iya kan? Bisa jadi umum terus khusus. Mesti dikumpulin dulu apa yang Rasul katakan tadi, mesti dikumpulin dulu dan baru disinkronkan satu sama lain. Kesimpulannya yang ditarik setelah disinkronkan tadi, itu baru jadinya sunnah. Nah, begitu cara memahaminya. Dapat ya? Keder kan? Rasain loh. Zen. Jadi sunnah kita akan coba fahami. Sunnah ikhwan rahimakumullah secara bahasa, kita ulang yang kemarin di usul sunnah Imam Ahmad. Artinya at-tariqah al-muttaba'ah, bisa jadi jalan yang diikuti.
Apa? Lihat catatannya kemarin apa aja. Bisa jadi juga artinya kebiasaan yang dari zaman dulu begitu, nggak berubah bro. Sunnatullah fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah sunnah Allah, yakni kebiasaan Allah dalam memperlakukan umat-umat terdahulu, dan sungguh kau tak akan menemukan pengganti bagi sunnatullah. Ya, itu sunnah secara bahasa. Tradisi turun temurun juga masuk sunnah. Ya, kebiasaan yang diikutin itu masuk sunnah. Maknanya sekitar situ deh. Zen. Sunnah secara bahasa konotasinya bisa negatif, bisa positif, bisa baik, bisa buruk. Dari situ Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam sunnah yang baik, barang siapa yang mengajarkan ajaran yang buruk, sunnah yang buruk. Tapi ya, sunnah bisa baik, bisa buruk. Oke? Secara bahasa, jangan kusut nih. Kemudian juga Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'. Kalian akan ikuti sunnah-sunnah kaum terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, ya kan? Di sana lain hazwan na'al bin na'al. Setelapak kaki itu dikit-dikit kalian ngikutin kebiasaan kaum terdahulu, hatta law dakhalu juhra dhab, sehingga kalaupun mereka kaum terdahulu punya kebiasaan masuk ke lubang biawak, tuh kebiasaan yang di luar akal sehat, ngapain coba mampir ke lubang biawak, mampir ente, tapi mereka punya kebiasaan begitu, ente orang pada ngikutin ntar lama-lama. Allah, Valentine apa itu, hatta law kan minhum man ata ummahu alaniyah, bahkan apabila ada yang diantara mereka menzinahi ibunya terang-terangan, di antara kalian ada yang melakukan itu. Sunnah buruk gak? Buruk tuh. Jadi sunnah maknanya bisa baik, bisa buruk secara bahasa. Awas. Adapun sunnah secara istilah, ikhwan rahimakumullah, maka yurad biha itlaqat, yani penggunaan makna sunnah secara istilah syariat ada beberapa penggunaan. Oke? Di fikih sunnah tuh, ya kan? Bisa jadi maknanya adalah amalan-amalan yang tidak wajib, tapi dengan itu seseorang mendapatkan pahala. Ya kan? Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tuh, sunnah. Nah, bahasa lainnya nafilah, tambahan. Oke? Atau mustahab, mandub, bahasa-bahasa begitu. Itu sunnah juga namanya. Ya. Sunnah juga bisa dimaksudkan dengan akidah yang sahih. Akidah adalah apa? Akidah nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan yang benar, yang sesuai dengan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga namanya. Dari situ ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahlus sunnah menyusun buku-buku akidah dengan nama as-sunnah. Usul sunnah Imam Ahmad, usul sunnah syarah usul sunnah Barbahari, sunnah al-Muzani, sunnah al-Khalal, sunnah Ibn Abi Asim, sunnah. Di sini akidah, poin-poin bab-bab pembahasan akidah. Sunnah juga, nah ini yang menjadi patokan kita nih. Yang dimaksud di sunnah di sini adalah al-hadyu al-am, pedoman umum, petunjuk umum, methods, manhaj, sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari khulafaur rasyidin. Ya, ini maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnah wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kalian harus, ketika menyebutkan ikhtilaf yang terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bahwasanya kaum terdahulu terbagi menjadi 72 golongan, 71 di neraka dan 1 di surga. Enggak ada. Di sana lain bilang Yahudi 71, Nasrani 72, ya kan? Satu-satu di surga. Dan Islam akan menjadi 73
golongan. Ketika cerita tentang ikhtilaf, Rasulullah SAW juga bilang bahwasanya innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kalian nanti yang hidup sepeninggalku akan melihat banyaknya perbedaan pendapat. Okay? Dan Rasul langsung kasih solusinya, alaikum bisunnati. Itu terjadi nanti. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gegel dengan gigi geraham. Abdu ya nih gigit dengan gigi, jangan pegang kenceng. Rasulullah SAW menjelaskan di situ maksudnya apa? Nanti perpecahan yang akan terjadi di dalam umatku itu dikarenakan berangkat dari bedanya pedoman umum mereka, petunjuk umum mereka, metode mereka di dalam beragama. Tuh, setiap kelompok berbeda masing-masing metodenya. Ini maksudnya, konsepnya ini berbeda-beda dalam memahami tentang dari Rasul dan para khulafaur rasyidin. Adanya perkara baru pada mereka yang tidak diajarkan Rasul, tidak juga para khulafa rasyidin. Baik bentuknya akidah, keyakinan, takhayyul, khurafat, oke? Ataupun bentuknya ibadah, ritual-ritual, yang tidak diajarkan Rasul atau para sahabat. Nah, yang kayak gitu jauhin. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi praktek-praktek demikian, nilai-nilai yang demikian. Perkara-perkara yang baru. Dikarenakan setiap perkara baru itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu di neraka. Ini sunnah secara istilah, maknanya pedoman umum. Ini sunnah yang menjadi bendera kita, ahlus, yakni kaum yang mengikuti pedoman ini. Gitu, dapat? Sunnahnya maknanya ke sini, bukan sunnah ke yang lain. Awas, bukan sunnah ke akidah. Sunnah ke akidah benar nggak? Iya, maksudnya juga ahlus sunnah adalah kaum yang mengikuti akidah sahih yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah maknanya akidah doang, ibadahnya kagak? Kagak kan? Tapi kalau sunnah maknanya pedoman umum, mencakup baik akidah, fikih dan lain-lain. Begitu, enak gak? Dapat? Ahlus sunnah juga maknanya bukan ke sunnah yang pertama tadi, amalan yang apa? Nggak wajib. Ya, ahlus sunnah jadi kaum yang puasa Senin Kemis doang, nggak puasa Ramadan. Kita kan ahlus sunnah, bukan ahlul wajib. Betul? Kita ini sholat qobliyah ba'diyah aja bro, yang sunnah. Isanya nggak usah. Itu ahlu sunnah doang, bukan ahlul wajib kita mah. Itu namanya bahlul. Memahami sunnah ini. Karena kusutnya memahami ini terlihat di dalam ranah dakwah sekarang. Sehingga seseorang berkata, kenapa sini pada ngeributin jenggot? Jenggot kan cuma sunnah. Tuh, sunnah dalam artian menurut dia, ngerok jenggot abis, botak juga nggak apa-apa, nggak dosa. Menurut dia, no. Oke? Padahal sunnah, jenggot sunnah nggak? Dalam artian petunjuk yang datang dari Rasul Sallallahu. Adapun hukum fikihnya mah bukan sunnah, tapi wajib. Kalau ditinggalkan haram. Kalaupun ada ikhtilaf, nanti ikhtilaf size, ukuran. Jadi oke. Tapi secara umum memelihara jenggot wajib. Dapat? Oke? Usulnya wajib, jenggot tuh usulnya wajib, hukumnya awalnya wajib. Nanti furu'nya, cabangnya adalah bagaimana ada yang bilang segenggam maksimal, kalau lebih hulu bid'ah. Ada yang bilang justru minimal segenggam, harusnya kita lebih. Ada yang bilang, berarti harus ditampakkan, nggak ada ketetapan mau segini. Ini baru namanya ikhtilaf furu', detail teknis. Tapi usulnya menjepakati semua bahwa jenggot ini jadi ini usul di dalam fikih. Tuh, ada usul di fikih, ada usul, ada furu'. Di akidah ada usul, ada furu'. Nah, dapat ya? Itu sunnah. Nah, sunnah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadi pedoman umum kita. Sunnah ini lawan kata apabila sunnah secara bahasa tadi konotasinya bisa negatif, bisa positif, maka bid'ah pun secara bahasa bisa hasanah, bisa dolalah, bisa baik, bisa buruk. Apakah perkara yang baru? Bid'ah ini perkara baru. Apakah perkara yang baru ini mesti buruk? Gitu loh. Enggak kan? Handphone juga dulu nggak ada. Apakah buruk? Pesawat dan lain-lain, apakah buruk? Enggak kan? Iya, secara bahasa bisa baik, bisa
buruk. Sebagaimana sunnah juga secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Tapi di istilah syariat, kalau udah dibilang sunnah, maka 100% hak, nggak ada kebatilan. Tuh. Kalau dikata bid'ah, maka sebagaimana Rasul katakan, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang bid'ah itu sesat. Tuh, ini bid'ah syar'an. Dari sisi syariat 100% sesat. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu di neraka. No. Kalau setiap ini nggak diterima, setiap bid'ah sesat. Enggak, ini bukan setiap bid'ah sesat. Ada bid'ah yang baik. Maka kita arahkan maknanya. Kalaupun ada makna demikian, bid'ah dari sisi bahasa ada yang baik. Adapun bid'ah sisi syariah nggak ada peluang baik. Iya kan? Dan apabila kita katakan bahwa setiap bid'ah ini sesat, terus dibilang, oh ya udah, nggak semua bid'ah sesat, ada yang benar, ada yang hasanah. Maksudnya, setiap sesat ini di neraka. Ente mau bilang nggak semua kesesatan ada di neraka, begitu? Ada kesesatan yang tempatnya di surga. Ente mau bilang gitu juga? Konsekuensinya begitu dong, iya kan? Ini kusut jadinya. Fahami makna Nah, terus secara singkat, sunnah apabila kita teliti yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quran, okay, itu jenisnya ada 3. Jenisnya ada 3, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan para ulama tentunya. Rasul nggak bilang lah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah itu ada 3 ya, ada amaliyah, ada qauliyah, ada takrir. Ilmu-ilmu yang disampaikan itu seringkali disimpulkan oleh para ulama untuk memudahkan kita, para penuntut ilmu, untuk memahami. Apa Rasul SAW pernah bilang, rukun Islam 5, 1 syahadat, 2 salat? Ada nggak Rasul bilang gitu? Sallallahu? Nggak ada. Ini disumpulin sama ulama, disampaikan nih perkara demikian, gitu. Tapi tidak ada hal baru, nggak ada hal baru. Rasul juga nggak ada pelajaran dulu. Oke, hari ini kita belajar hadis ya. Iya. Ntar sore fikih. Iya kan? Ntar malam nih habis maghrib tafsir deh. Ada nggak Rasul bilang gitu selalu? Nggak ada. Ilmu datang segubrak aja. Dipilih-pilih sama imam-imam, oke? Yang berkaitan dengan ayat-ayat kitabullah dan lain-lain, masukin deh ini tafsir. Sabda-sabda Rasul yang berkaitan dengan hukum halal haram ini, ini masukin deh fikih. Nah, yang berkaitan dengan keyakinan ini, ini masukin deh, diklasifikasikan, gitu. Jadi apa? Jadi akidah, gitu, ya. Jadi jangan ada orang norak berkata, tuh katanya dia anti bid'ah. Dia bilang sunnah dibagi 3. Emang Rasul ngajarin sunnah dibagi 3? Itu sih Allah aja rese. Ya, dapat dipahami? Sunnah 3, oke? Amaliyah, sunnah fi'liyah. Hal-hal yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauliyah, hal-hal yang diucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama takrir. Hal-hal yang sikap yang diambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi'liyah, hal yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat apa yang dilakukan Rasul ini oleh para sahabat, diwariskan, diriwayatkan. Nah, riwayat yang dikumpulkan ini jadilah riwayat-riwayat yang kita kenal dengan nama riwayat hadis di buku-buku hadis. No. Ya. Ada apa-apa yang Rasul katakan qauliyah. Rasul bilang, didengar sama sahabat, disampaikan lagi, diriwayatin di buku-buku hadis. Apa yang Rasul katakan pada occasion tertentu. Okay? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau ada kondisi begini berdoalah demikian. Nah, Rasul pun melakukan itu, atau dilihat oleh sahabat, didengar Rasul mengatakan itu. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya di sujud dan rukuknya bilang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yata'awwal al-Quran, menerapkan perintah Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu perintah Allah, itu direalisasikan oleh Rasul dalam bentuk itu. Setiap sujud sama ruku, Rasul bilang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu diucapkan Rasul kan.
didengar oleh sahabat kan? Oke, riwayatkan itu qauliyah. Atau apapun yang Rasul sampaikan, Rasul ucapkan, disampaikan oleh para sahabat, masuknya qauliyah. Ada takririyah, sikap-sikap yang Rasul ambil, terjadi sesuatu, oke? Kalau Rasul puji, berarti hal tersebut baik. Kalau Rasul diam, sallallahu alaihi wasallam, berarti hal tersebut boleh. Kenapa? Rasul haram diam dari kemungkaran, haram. Gak boleh Rasul diam dari kemungkaran, menunda penjelasan dari waktu dunia, gak boleh, haram Rasul. Dan kalau Rasul larang, berarti terlarang. Kalau larangannya kenceng, masuk ke haram. Kalau larangannya ringan, nanti masuk ke makruh. Ya, itu pembahasan Rasul kita nanti dah. Sikap yang Rasul ambil. I'tidal itu bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ada yang di belakang bilang, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis salat Rasul nanya, siapa yang ngomong tadi? Yang bilang begitu sih, ada sahabat ngaku, aneh ya Rasul. Rasul bilang, ra'aitu bid'an wa thalathin malakan yabtadirunaha. Aku melihat 30-an malaikat turun berebutan nulis siapa yang duluan nulis pahala nih orang ya. Rabbana walakal, yang bilang begitu. Masya Allah nggak? Pujian kan? Oh, berarti ngomong begitu pas i'tidal, oke? Ditakrir, dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipuji baik. Ada pembenarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, awas jangan kena syubhat. Itu belum diajarin Rasul. Nah, itu syubhat. Ya. Rasul nggak ngajarin, tapi Rasul masih hidup dan membenarkannya atau menyalahkannya. Dan kemudian ayat yang berkata bahwa Al-Quran, agama ini telah sempurna, itu juga belum turun, masih di dalam proses penyempurnaan agama. Jadi hal-hal yang terjadi masih Rasul nilai dan lain-lain. Oke. Adapun setelah Rasul meninggal, kemudian seseorang mau menambahkan bacaan-bacaan baru atau ritual-ritual baru yang tidak Rasul ajarkan, maka udah masuk ke dalam golongan bid'ah. Ada fi'liyah, qauliyah, takririyah. MOU jam berapa nih? Ada nggak pakai jam? Tahu azan subuh ntar nih. Udah 8:30 ya? Tayyib, itu dulu. Semoga dapat difahami dengan baik. Pertemuan yang berikutnya kita lebih lanjut jelaskan tentang sunnah. Besok insyaallah lebih lanjut kita jelaskan tentang sunnah, hubungan kerjanya dengan Al-Quran, fungsinya dan lain-lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.